Selain ibadah puasa, salah satu yang spesial di bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Ritual yang dilakukan setelah sholat Isya ini memiliki keutamaan dan pahala yang besar. Syekh Taqiyuddin Al-Hisni dalam karyanya yaitu Kifayatul Akhyar menegaskan bahwa kesunahan sholat tarawih merupakan kesepakatan seluruh ulama dari berbagai mazhab. Al-Hisni mengatakan, adapun sholat tarawih tidak diragukan lagi di dalam kesunahannya. Kesepakatan ulama telah menjadi kukuh di dalam kesunahannya. Yang demikian dikatakan tidak hanya satu orang. Tidak dianggap pendapat-pendapat yang menyimpang. Syekh Taqiyuddin Al-Hisni, Kifayah Al-Akhyar halaman 89. Terdapat beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan tarawih. Di antaranya hadis Nabi riwayat Imam Al-Bukhari, Muslim dan lainnya. Man qama ramadhana iyana wahniya sabbahu lahu ma taqaddama min danbih. Artinya, barang siapa ibadah tarawih di bulan Ramadan seraya beriman dan ikhlas, maka diampuni baginya dosa yang telah lampau. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim dan lainnya. Ulama sepakat bahwa redaksi koma Ramadana di dalam hadis tersebut diarahkan pada sholat tarawih. Syekh Khatib Al-Syarbini menegaskan, ulama sepakat atas kesunahan tarawih dan sesungguhnya tarawih adalah sholat yang dikehendaki dalam hadis Nabi. Barang siapa ibadah tarawih di bulan Ramadan seraya beriman dan ikhlas, maka diampuni baginya dosa yang telah lampau. Hadis diriwayatkan Al-Bukhari. Adapun sabda Nabi imanan maksudnya adalah membenarkan bahwa yang demikian itu hak seraya meyakini keutamaannya. Sabda Nabi wahtisaban maksudnya ikhlas. Syekh Khatib Al-Syarbini Muhni Al-Muhtaj juz 1 halaman 459. Ulama berbeda pendapat mengenai dosa yang diampuni dalam hadis tersebut, sebagaimana mereka juga ikhtilaf di dalam hadis-hadis sejenis. Menurut Al-Imam Al-Haramain, yang dihapus hanya dosa-dosa kecil, sedangkan dosa besar hanya bisa diampuni dengan cara bertaubat. Sementara menurut Imam Ibnu Al-Munzir, redaksi dosa dalam hadis tersebut termasuk kategori lafal am, kata umum yang berarti mencakup segala dosa, baik kecil atau besar. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah bahwa Nabi pada suatu malam berada di dalam masjid. Beliau sholat dan diikuti oleh para sahabat. Di hari berikutnya, Nabi sholat seperti di hari pertama dan jamaah yang mengikutinya bertambah banyak. Kemudian di hari ketiga atau keempat, sahabat berkumpul di masjid untuk menanti kedatangan Nabi untuk sholat jamaah tarawih bersama-sama. Namun, Nabi tidak kunjung hadir hingga subuh. Beliau menjelaskan perihal ketidakhadirannya di masjid semalam. Beliau bersabda, "Aku telah melihat apa yang kalian lakukan. Tidaklah mencegahku untuk keluar sholat bersama kalian kecuali aku khawatir sholat ini difardukan atas kalian." Perawi hadis menjelaskan bahwa yang demikian itu terjadi di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sengaja tidak melanjutkan jamaah tarawih di masjid di hari-hari berikutnya karena khawatir ada anggapan bahwa sholat tarawih hukumnya wajib. Sunnah ini kemudian berlanjut sampai masanya Khalifah Abu Bakar Al-Siddiq. Sehingga pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab, atas ide Khalifah Umar dan disepakati seluruh sahabat dilakukan jamaah tarawih secara rutin di masjid hingga akhir Ramadan. Ulama menjelaskan bahwa telah terjadi perbedaan konteks di zaman Nabi dan Abu Bakar dengan masanya Umar sehingga terjadi praktik yang berbeda dan pelaksanaan tarawih. Bila di masa Nabi masih sangat rentan diyakini wajib, maka alasan tersebut hilang saat masa kepemimpinan Sayyidina Umar, sehingga dilakukan jamaah tarawih secara rutin di masjid. Syekh Taqiyuddin Al-Hisni menegaskan, dan Sayyidina Umar melakukan hal demikian mengumpulkan manusia untuk sholat jamaah tarawih karena terjamin dari anggapan kewajiban tarawih. Syekh Taqiyuddin Al-Hisni, Kifayah Al-Akhyar halaman 89.
Hendaklah orang-orang yang berpuasa menggunakan waktu-waktunya dengan memperbanyak ibadah dan amal kebaikan tanpa harus meninggalkan tanggung jawabnya terhadap keluarga seperti bekerja, belajar, dan lainnya. Semoga kita dapat menjalani Ramadan dengan sempurna tanpa ada noda yang menghalangi kita mendapatkan keberkahan bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih.